gini. Terus Apakah Yesus itu Tuhan itu sendiri? Gini. Lanjut. Anda dibaptis atau tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Gurunda. Itu kok punya Gurunda datang itu. Gurunda, silakan. Ya, saya hanya ingin titip pertanyaan aja. Markus 16:12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaannya, dari mana Markus, murid Paulus ini mengetahui bahwa itu adalah Yesus? Silakan kasih data. Kau tanya apa ini semua? Karena kau tiba-tiba naik, saya kok hebat sekali kau datang naik-naik. Tidak bos. Saya cuma tanya. Lah dia dinaikin ini bang, wajar lah. pengarang buku Markus berkata, Yesus menampakkan dirinya dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu bahwa itu adalah Yesus? Silakan. Kalau Matius, saya tanya, Matius itu kan murid dari Matius itu kan murid dari Rasul Petrus. Markus, kan? Bang Markus 16 membuat cerita Yesus datang bangkit dengan wajah yang lain. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Terus masalahnya dengan itu ayat apa? Apa masalahnya? Ya, saya tanya dari mana Markus tahu? Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Macet. Gurunda, saya izin dibawa aja Gurunda. Saya Kang Yo dari Jawa Barat, Gurunda. Dari Api Jabar. Oke. Izin pamit ya. Wassalamualaikum. Kang Chan. Terima kasih Mas juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau ayo Bang Rudi. Besok Rudi. Baru di macet. Ayo dong ajarin kita dong. Dari mana pengarang Markus tahu itu Yesus dalam rupa lain lagi, coba. Kalau yang datang itu Yesus beneran, ya Markus tahu dong kalau dia pun pernah bertemu Yesus. Ini dia nggak pernah bertemu Yesus. Lalu kenapa dia tahu kalau itu adalah Yesus lain? Jangan-jangan itu adalah Yesus yang serupa penggantinya. Ayo. Jangan-jangan ini pengganti Nabi Isa ini. Ayo. Ayo Bang, silakan. Dari mana Markus tahu kalangannya itu betul? Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Itu Injil yang dituliskan itu bagian dari apa? Bagian dari 12 murid. Tapi kalau bicara Matius itu murid dari Rasul Petrus. Nah, enggak, yang saya tanya Markus. Markus tahu dari mana? Markus itu saya rasa itu muridnya Bang Suma kayaknya ya, Markus ya. Iya kan? Ini pertanyaan putus asa ini. Tidak, itu apologet juga kayaknya. Ya? Ini bukan putus asa, Anda apologet juga, itu apologet ini si Markus itu. Gimana ini? Kenapa kau bikin dalil baru Bang Suma dia? Putus asa ini. Iya. Jadi kayak gini nih, kalau nggak bisa jawab, dibilang apologet. Kalau bicara tentang itu kan bagian pengajaran dari siapa Suma? Itu bagian pengajaran dari 12 rasul itu. Jadi kalau bicara Matius, kitab Markus itu dituliskan tahun 64 sampai 67 Masehi. Pertanyaan saya, pengarang Markusmu ini tahu kalau yang hadir kemudian di murid Yesus itu adalah Yesus yang muncul dalam wajah lain. Itu loh pertanyaannya. Markus kan dituliskan tahun 64. Yesus yang naik ke langit tahun 33. Ada selisih 30 tahun. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Masehi. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang datang dalam rupa lain? Sedangkan Yesus asli saja dia tidak pernah ketemu. Ya memang ini kan pembicaraan, ini kan pengetahuan dari 12 rasul semua. Dari firman. Pertanyaan saya, dari mana dia tahu kalau itu adalah Yesus? Kalau kau bicara tentang firman yang jelas di antara 4 kitab itu memang perkataan Yesus sendiri yang dicatat.
Jadi kau mau ngelak apa? Bukan firman yang dicolok di mulut ini semua. Loh, gimana ceritanya? Pertanyaan saya, dari mana pengarang Markus tahu itu adalah Yesus dalam wajah lain? Dari mana kita bilang dia pengarang? Kalau dia bukan pengarang, dari mana dia tahu? Dia penulis. Sama saudara. Dari mana dia tahu kalau itu adalah Yesus? Dia itu penulis. Iya, bicara tentang kisah-kisah 12 rasul itu. Dari mana? Kisah 12 rasul itu yang dia tuangkan. Begitupun juga dengan Matius. Markus, begitupun juga Lukas. Kenapa enggak tanya Lukas? Lukas itu siapa? Lukas itu kan murid Paulus. Yang saya tanya Markus. Loh iya, itu pemahaman. Markus saya tanya Markus. Markus berkata. Itu pemahaman dari rasul-rasul itu sendiri. Oh, karangan sendiri maksudnya? Iyalah. Karangan sendiri. Dari pemahaman 12 rasul itu. Karangan sendiri. Iya, termasuk pemahaman dari apa? Dari Maria pun juga begitu. Udah. Berarti itu karangan sekarang saya sendiri. tanya informasi, saksi mata tentang kelahiran itu siapa menurut kau semua? Dari mana orang tahu tentang? Ini kan kitab suci saya menerangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba kau baca itu Lukas 2. Lukas 2 pasal 11. Rasulullah wa ma katalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Tidak usah kau bahas itu. Sekarang saya minta coba kau buka Lukas 2 pasal 11. bihi min ilmi illa tiba'azan wa ma kataluhu yakina. Mereka tidak mengetahui yang mereka bunuh itu benar-benar adalah Yesus atau Nabi Isa. Mereka sekarang tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu. Mereka tidak mengetahui sedikit pun pengetahuan. Nah, kalau mereka memiliki sedikit pengetahuan tentang kejadian itu, tolong jawab saya, Markus tahu tidak bahwa itu adalah Yesus dalam rupa lain? Kalau Anda mengatakan tahu, dari mana dia tahu? Silakan. Loh, itu kan, kalau bicara 12 rasul, Anda tidak bisa membantah. Tidak semua yang pada saat kejadian Kristus itu lantas disaksikan oleh mereka. 12 rasul itu melihat dan menyaksikan sendiri. Sekalipun ada bilang tentang, sekarang coba kau baca Lukas 11, Lukas 2 pasal 11. Coba kau terangkan tentang Lukas 2 pasal 11. Saya tidak ingin jauh dari materi. Dari mana Markus ini kan bicara inti. Saya kan cuma bicara tentang inti ya justru ini intinya. Kalian kan menyembah manusia yang diberikan bangkit dari kematian. Pertanyaan saya, kalau memang Yesus itu bangkit dari kematian, lalu ada yang mengatakan datang dalam rupa lain, pertanyaannya, dari mana penulis kitab saudara tahu itu adalah Yesus? Sedangkan Yesus asli saja mereka tidak pernah bertemu. Apalagi yang nongol ini, yang baru-baru nongol. Akulah Yesus yang kau aniaya. Dari mana dia tahu kalau itu adalah Yesus? Itu loh pertanyaannya. Coba dibaca lagi dalilnya deh. Apa yang kau paham tentang roh penolong? Markus 16:12. Sesudah itu Yesus menampakkan diri. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam wajah rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang menampakkan diri dalam rupa lain? Jangan sampai itu bom-bom. Iya, kau kan ambil di apa? Kau ambil kan di Markus, kau ambil Markus 16 ya? Ya. Markus 16 kau ambil, iya. Iya. Nah, terus ada Markus 1, Markus 2, Markus 3. Kau tidak ambil referensi itu? Ini yang saya jadikan referensi. Markus menulis Yesus menampakkan diri dalam wajah lain, dalam rupa lain. Pertanyaannya, jadi kalau Anda bicara tentang 16, kenapa Anda tidak ambil Anda tidak menjelaskan Markus 1? Silakan Anda yang ambil. Ya, Anda jelaskan di Markus 1 itu. Jangan Anda langsung lari ke 16 Anda menjawab Markus 16:12 pertanyaan saya. Itu kau punya teman-teman saja mengenai kain. Misalnya mengenai di dalam kitab Bom-Bom 3 bab 100. Di situ berkata, Lukas atau Markus bertemu dengan Yesus di pos ronda. Ada dalil. Ternyata Yesus dan Markus pernah bertemu. Nah, mana dalilnya?
Mana dalilnya? Sekarang begini, kain lenan aja yang tidak Yesus ada hubungan, pernah datang kepada Markus. yang tidak ada hubungan dengan Yesus melarikan diri dari penyaliban, kain lenan aku aja. akan nongol dengan wajah baru lu. Iya, Paman. Ada hubungan apa kain lenan dengan Yesus melarikan diri? Itu kau lihat kamu punya picik itu. Gimana ini teman-teman? Memang kau tidak bisa kain lenan aja kau nggak bisa buktikan. Tadi kan kita bahas tentang kain lenan. Kenapa kau lari ke situ? Jadi dia kalau udah dogmatis itu kan bukan dogmatis. Itu Injil kan itu jelas. Bukan, ini Injil, 4 Injil itu yang dikatakan Injil. Matius, Markus, Lukas. Bang Rudi, bukan yang dicekok di leher, bukan yang dicekok dikasih dalam mulut. Jelas kita abang itu banyak kesalahannya masih abang ikutkan. Kalau abang itu sadarlah lagi, sadar. Gunakan akal dan pikiran abang, coba abang belajar lagi. Biar abang login ke Islam. Itu yang Islam. disebut Injil yang keluar dari mulut Yesus. Ini Markus 16 keluar dari mulut Markus. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu? Itu kata penjelasan saja, cuma penjelasan. Makanya saya bilang baca itu Markus 1, Markus 2, sehingga kau tahu itu makna dari Markus 16. Apa ini? Sekarang kau tanya, apa itu kain lenan? Kenapa? Suma, kau jangan kasih lari. Itu kain lenan itu yang kita bicarakan tadi. Iya, kenapa kau kasih lari ke situ? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tadi kan kita bicara tentang kain lenan. Kau datang nyerocos masuk ke Markus 16. Yohanes 13 nomor 4 yang menggunakan kain lenan itu adalah Yesus. Kenapa kalian framing kalau seakan-akan Yesus melarikan diri cuma karena perkara kain lenan dibuka dan lari telanjang? Baik. Iya, itu yang kau bahas. Baik. Dengarkan saya. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Betul? Ya, betul. Berapa orang yang lari murid Yesus? Ya, kita anggap tidak ada lah murid Yesus sebenarnya. Mereka kan melarikan diri karena mereka kecewa, Marco. Iya, tahu kenapa mereka melarikan murid diri? Yesus lari Mereka semua kecewa, kan? bukan karena mereka ketakutan ya. Mereka kecewa. Kau dengar dulu kenapa? Murid Jangan Yesus ambil konteks lari. Dia lari karena dia kecewa. 14. Tuhan yang Markus saya banggakan, 14. Yesus yang saya banggakan bisa mati di kayu salib. Markus 14 nomor 50, semua murid lari meninggalkan Yesus. Betul? Betul enggak? Betul tidak? Semua murid Yesus. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Betul enggak? Iya. Oke. Yang ditangkap Yesus, betul nggak? Ya. Yang menggunakan kain lenan di belakang yang ditangkap siapa? Itu sabar. Kau tanya. Ini penangkapan sampai penyaliban kan? Iya yang saya tanya. Markus 14:50. Kan? Murid Yesus semuanya lari meninggalkan Yesus. Iya. Kemudian ayat selanjutnya, data selanjutnya, ada seorang pemuda di belakang dari yang ditangkap menggunakan kain lenan. Itu siapa? Ada seorang pemuda itu siapa? Kau bilang Yesus. Ya saya tanya, itu siapa? Kamu yang kutanya. Itu siapa? Muridnya sudah lari. Oke? Yudas tidak mungkin. Siapa itu yang menggunakan kain lenan? Alkitab tidak menjelaskan ke situ. Alkitab tidak menjelaskan. Yang menggunakan kain lenan? Alkitab tidak menjelaskan siapa itu. Yang menggunakan kain lenan siapa? Ya, dia lari dengan telanjang dengan melepaskan kain lenan. Itu siapa? Itu siapa? Ya. Di situ ada penulisan. Enggak, saya tanya itu siapa? Itu siapa? Ya, kan muridnya, bukan kan muridnya sudah pada lari semua. Muridnya sudah pada lari semua. Itu siapa? Yang di belakang, orang yang ditangkap ini. Orang yang serupa dengan Yesus, yang dikira Yesus ini sudah ditangkap. Nah, yang menggunakan kain lenan ini siapa? Di mana yang serupa dengan Yesus penjelasannya situ? Loh, kau jangan tadi kan saya framing bilang, cuma Markus mana ayat yang bilang yang ditangkap serupa dengan Yesus? Markus 16 nomor 12 tadi kan sudah saya katakan. Di mana yang serupa dengan Yesus? Mana kitab menjelaskan yang ditangkap itu serupa dengan Yesus? Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Masa nggak paham sih? Rupa yang lain dalam arti apa? Setelah apa itu? Rupa yang lain itulah yang ditangkap. Yesus yang ditangkap dalam rupa lain.
Saudara, itu kau baca setelah penyaliban, itu kebangkitan kan? Saudara, yang ditangkap ini kan Yesus, tapi dalam rupa yang lain. Oh, itu penjelasan setelah dia kebangkitan. Oh, Itu setelah kebangkitan ternyata mukanya beda gitu. Ya, kau kan arahkan ke situ. Lalu yang mana ini ceritanya ini? Kalau Anda mengatakan sebelum ditangkap, jadi maksud saudara sebelum ditangkap itu masih tetap Yesus. Ya, rupa yang lain itu maksudnya apa menurut kau? Nah, sekarang kalau bukan rupa yang lain, bukan tergantikan. Memang kenapa beda. Yudas? Sabar. Kenapa Yudas ketika ditanya, siapa yang engkau cari? Dengar. Di Yohanes 20, siapa yang engkau cari? Susah ini karena nggak mau diam. Siapa yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Orang itu berkata, akulah dia. Kok bisa? Kok bisa? Harusnya ketika orang yang diserupakan ini bertanya kepada Yudas dan tentara Romawi, siapa yang engkau cari? Kalau betul itu adalah Yesus, harusnya Yudas dan juga tentara Romawi menjawab, engkau yang kami cari. Tapi faktanya dia mereka menjawab apa? Kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Orang yang diserupakan itu menjawab, akulah dia. Ditangkap kan? Ditangkap, digiring dia pergi. Orang yang mengaku Yesus digiring pergi. Sekarang buktikan kalau itu adalah Yesus. Orang yang mengaku Yesus sembarang aja. Sekarang buktikan kalau itu Yesus. Aduh, Suma. Itu buktikan bicara kalau itu Yesus. Buktikan Suma, kalau itu Yesus. Setelah Yesus bangkit, Suma. Buktikan kalau Yesus bangkit. Itu Yesus. Jangan bicara itu. Maria tidak muridnya yang melihat Yesus. Bagaimana kau bicara tentang Maria yang tidak mengenal Yesus? Lah? Itu dia. Itulah bukti bahwa yang disalib, yang ditangkap bukan Yesus. Kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Ya karena memang bukan Yesus. Iya, saya tanya Maria siapa memang yang ditangkap itu bukan Yesus. Itu Maria yang ditangkap siapa? itu bukan Yesus. Maria siapa itu? Maria siapa? Maria Magdalena. Yesus. Hah? Maria Magdalena. Maria istri Yakobus, ibu Yakobus. Oh iya, berarti kau pintar. Saya pikir kau bilang itu Maria ibu Yesus. Ya? Bang Zuma dilawan. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan di belakang orang yang dikira Yesus? Siapa? Suma, dari tadi kau berbicara itu, orang ini bicara setelah kebangkitan, Suma. Setelah kebangkitan, setelah kebangkitan muncul wajah lain. Setelah kebangkitan muncul wajah lain. Tetapi sebelum penangkapan juga muncul wajah yang lain. Siapakah engkau cari? Kata wajah lain ini. Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Oke? Nah, Yesus orang yang mengaku Yesus ini mengatakan, akulah Yesus. Mereka mundur, lalu kemudian terjatuh. Apa yang terjadi? Kok hanya mengatakan akulah Yesus, kok mundur dan jatuh, perjatuhan? Ada apa? Ayo. Setelah kau bicara apa ini? Setelah kau kan ini sebelum penangkapan, sebelum penangkapan yang ditangkap ini sudah dalam bentuk rupa yang lain. Di mana datanya? Sebelum penangkapan. Kau kasih tahu data di mana itu? Ayat berapa itu? Ada pertanyaan kita seperti baca. itu. Ketika ditanya siapa yang engkau cari? Apa yang dikatakan itu berapa, kemudian? Ayat berapa? Tunggu dulu. Kau akui tidak? Itu bicara sesudah kebangkitan. Kau belum kebangkitan belum kebangkitan. Itu setelah kebangkitan wajah yang lain. Makanya saya singgung, Maria Magdalena pun tidak mengenal dia. Ngaco. Itu sudah kebangkitan. Mulai ngaco. Memang Maria Magdalena itu tidak mengenal. Saya tanya kau, Maria Magdalena waktu tidak mengenal Yesus, itu setelah kebangkitan atau sebelum? Bedakan antara Yohanes 18. Kau jawab dulu itu. Bedakan antara Yohanes. Kenapa nggak mau diam ini orang? Bedakan antara Yohanes 18 dengan Yohanes 20.
di Yohanes 20 Dia Maria udah macet, Gurunda Zuma. Gurunda dia udah macet. Tadi pas dibahas Markus dibilangnya kain lenan, sekarang kain. Kau diam kau dodol. Biar ini bosmu yang ngomong. Maria, Yohanes 20. Yohanes 20. Penjaga, aduh ini enggak tertib. Saya boleh bicara enggak? Maria, tuh kan. Yohanes 20, Maria bertanya ketika ditanya oleh Yesus itu setelah kebangkitan. Tapi Yohanes 18 itu sebelum penangkapan. Anda bisa bedakan. Yohanes 18 sebelum penangkapan. Siapa yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Itu sudah tampil dalam wujud rupa yang lain. Bukan Yesus lagi tuh. Itu Yohanes 18. Ada pernyataan dalam berbentuk rupa yang lain. Berwujud yang lain. Siapa yang engkau cari? Sekarang begini, Bu. Kau baca utuh. Sekarang begini. Ketika saudara mengenal Bapak Anda sendiri, lalu Anda datang ke rumah Anda. Kau baca Anda saja datang ke rumah Anda, bertanya Bapak Anda kepada Anda, Rudi, siapa yang engkau cari? Anda berkata kemudian menjawab Bapak Anda, saya mencari Bapak bernama Bom dari kota Papua misalnya. Nah, sedangkan yang Anda cari adalah Bapak Anda, dan yang bertanya kepada Anda adalah Bapak Anda. Pastinya kalau itu adalah Bapak Anda akan mengatakan, Anda yang saya cari, Bapak yang saya cari. Faktanya ketika orang ini bertanya, siapa yang kalian cari? Tentara Romawi termasuk Yudas menjawab, yang aku cari adalah Yesus dari kota Nazaret. Tuh, harusnya kalau itu adalah Yesus, mereka menjawab, engkau yang kami cari. Faktanya, ketika orang itu berkata, akulah Yesus yang engkau cari, mereka mundur dan berjatuhan. Siapa yang itu? Mereka itu siapa? Tentara Romawi dan Yudas, paman. Aduh, susah ini kalau orang tidak paham. Ada penyebutan situ Yudas. Yudas pergi mencari bersama dengan tentara Romawi dan menemukan Yesus di Bukit Golgota. La haula wala quwata illa billah. Loh, memang itu kan posisi setannya kok. Itu bukan karena Yudas, tidak. Ini kan memang Yesus tidak ditahu tempatnya di mana. Dan mereka sendiri kan tidak semua mengenal Yesus. Dia sudah tidak bertemu. Semua mengenal Yesus. Di situ ada Yudas yang dipakai para tentara Romawi untuk memastikan bahwa benar itu Yesus. Di situ ada Yudas kan? Di situ ada Yudas kan? Apa yang Yudas lakukan pada saat dia ketemu Yesus? Dia mencium. Saya tanya kepada saudara, di situ ada Yudas gak? Ya. Loh, penyerah ini kan kau bicara tentang penyerahan Yesus. Saya tanya di situ ada Yudas tidak? Kau bahas yang mana ini semua? Kau kan bicara tadi Yudas ada di situ. Sekarang kau tanya Yudas ada sama saya, gimana sih kau tanya? Ayat apa yang kau bahas? Yohanes 18, ketika kemudian Yudas dan tentara Romawi datang mencari Yesus, mereka kemudian bertemu dengan oknum yang mengaku Yesus. Menemui atau mencari Yesus? Pura-pura apa ini? Di situ dia menemui atau mencari? Mencari atau menemui? Mereka mencari Yohanes 4:11, Yohanes 11. Mulai hari itu mereka mencari Yesus, bahkan mereka membuat sayembara. Oke? Aduh, bahaya ini kalau Kristen sendiri nggak paham kitab. Kalau sudah bicara Yudas, tidak ada lagi bicara Yudas itu kan, sudah masuk di dalam skenario itu. Setelah saya Yesus mengatakan semua itu, dengar. Saya tidak perlu baca karena memang saya tidak pakai. Yohanes 18 saya bacakan. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sedang berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Tuhan. Dan disuruhnya oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, sulut dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Tuh. Ini belum penangkapan.
Yudas yang berkhianat berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ayo. Ya, ada Yudas di situ. Hah? Apa yang Yudas buat? Yesus ketika ia berkata kepada mereka, maka Yesus pun menjawab kepada dia. Yesus pun menjawab, akulah dia. Maka mundurlah mereka jatuh ke tanah. Kenapa Yudas jatuh ke tanah? Kenapa mereka harus mundur dan jatuh ke tanah? Ada apa? Ya, maksudnya kenapa di situ? Ya, justru kamu yang punya kewajiban menjawab. Saya tanya apa yang Yudas lakukan? Apa yang Yudas lakukan terhadap Yesus pada tidak saat ada Yudas melakukan apa-apa ketika dia mengatakan yang kucium tangkaplah dia. Tak ada Yudas mencium Yesus di situ. Ada nggak Yudas mencium Yesus di Yohanes 18? Ada nggak? Iya, kau baca. Iya, kau jangan ambil di Yohanes. Kau coba kau baca di Matius, di Markus tentang itu. Yudas mencium. Soma. Yudas mencium, setelah mencium mana di Yohanes di sini? Mereka mundur dan terjatuh. Tidak usah, makanya kau jangan bahas Yohanes. Yang mana yang betul? Itu ada di 4 kitab. Penyaliban itu ada 4 kitab. Ada di Matius. Enggak, yang saya tanya, Yohanes hadir nggak pada saat itu? Tanya dulu. Ada di Matius, di Markus, Yohanes hadir nggak pada saat itu? Ya, murid Yohanes kan ada. Saya tanya, Yohanes hadir nggak pada saat itu, murid Yesus? Itu bicara tentang murid Yohanes, itu penerangan itu diterangkan. Saya ulang lagi pertanyaannya, Yohanes, pengarang buku Yohanes hadir nggak pada saat itu? Itu bicara kisah kan? Enggak, yang saya tanya, pengarang Yohanes hadir nggak pada saat itu? Ya, kenapa kau permasalahkan? Kenapa kau tidak masalahkan Matius, Markus, Lukas? Enggak. Masalahnya pertanyaannya akan sama. Matius dan Markus Lukas hadir nggak pada saat itu? Jangan kau persulit dirimu. Kalau kita bicara Matius kan murid dari Petrus. Saya tanya hadir tidak di situ? Markus, ya, itu muridnya semua. Saya ulang. Hadir nggak Markus, Matius, penulis Bible kamu itu hadir nggak pada saat itu? Loh, mereka ada. Markus ada. Siapa? Berarti bohong. Berarti bohong. Markus ketika mengatakan semua murid Yesus lari. Murid dari Markus 14 nomor 50 semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Bohong enggak itu? Murid dari Petrus itu ada. Waktu penangkapan itu Petrus ada kan? Semua murid Petrus Yesus lari. Yang mana yang betul ini? Petrus ada enggak waktu penangkapan? Tidak ada lagi, menurut Markus tak ada murid, semua lari. Ya, terus yang potong telinga pasukan itu siapa? Ya, itu belum penangkapan. Itu kan di sini, itu kan di mana penunjukan terhadap proses penangkapan itu? Itu penangkapan Suma. Oke, di mana diceritakan kemudian Petrus memotong kuping? Itu penangkapan Suma. Ya, pada saat mana dia itu kemudian? Iya, pada saat Yesus penangkapan Yesus itu kan terjadi. Ngaco. Mulai ngaco. Mulai ngaco. Memang penangkapan itu. Berarti semua murid tidak lari. Tidak semua murid lari. Ya, pada saat itu tidak lari. Oh, mereka tidak masih lari. mengikuti. Iya. Masih mengikuti. Bahkan Petrus pun tetap mengintai. Mereka mengintai. Nah, sekarang pertanyaannya yang di Yohanes 18 ini, yang di Yohanes 18 yang saya bacakan tadi ini. Suma, kau mau giring kemana ini Suma? Lebih kau tidak usah baca congor situ kau. Justru saya yang mengikuti arahmu berkelit kejar ekor sendiri. Kamu itu yang kejar ekormu sendiri kemana-mana. Kamu yang lari kejar ekormu. Yang disalib. Tidak ada penjelasan Yudas yang disalib itu. Saya belum sampai ke sana, Bung. Saya belum sampai ke sana. Yang saya tanya, semua muridnya. Semua muridnya lari meninggalkan Yesus. Congormu sampai panjang pun kau tidak dapat kalau Yesus itu yang diserupakan. Kalau begitu tolong tunjukkan dari mana Markus tahu kalau yang datang dalam rupa lain itu adalah Yesus. Jawab. Ya, coba kau tunjukkan di mana ada penyerupaan Yesus penyaliban. Itu atau Yudas di dalam Markus 16 nomor 12. Yudas. Ada eksplisit enggak? Markus 16 nomor 12. Sesudah itu dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, ini sudah jelas-jelas rupa lain dia bilang. Pertanyaannya, ketika dia tuduh rupa lain itu adalah Yesus, pertanyaannya dari mana dia tahu kalau orang lain ini adalah Yesus? Kan sudah muncul.
kan sudah muncul dalam rupa lain. Berarti bukan Yesus lagi, tetapi rupa lain, orang lain. Pertanyaannya, ketika dia menuduh itu adalah Yesus, dari mana dia tahu kalau orang ini Yesus? Ada apa kau? Ada apa kau ambil tentang Yudas sementara rupa yang lain itu? Apa yang kau dapat di situ penulisannya? Apa sekarang saya tanya, benar tidak menurut pengarang Markus? Itu kau framing. Benar tidak? Kau framing. Tidak ada benar penulisan tidak jelas menurut di situ. Pengarang Markus bahwa yang muncul adalah kau framing kau semua. Manusia yang bentuknya, wajahnya bukan framing. Yesus. Tidak ada pernyataan Yudas disalib situ. Kau jangan congor kau. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan? Kau framing memang. Di mana ada saya penjelasan bahwa Yudas disalib? Dengar, kau jelaskan Markus di mana ada Yudas 16 disalib. nomor Cuma 12 mereka tidak mengenal. sesudah itu mereka tidak mengenal Yesus. Dia menampakkan diri Pada dalam saat rupa Yesus yang lain. Dia menampakkan diri dalam rupa Yesus. yang lain. Pertanyaan saya, yang menampakkan diri ini nampak seperti Yesus atau bukan Yesus? Cuma saya tanya kau, pada saat Yesus, kebangkitan Yesus itu, setelah dari kematian, dia sudah berubah tidak seperti apa yang murid-muridnya melihat. Bahkan sentuh pun mereka. Ini Markus 16:12 menjawabnya. Dia punya muka sudah beda, sudah tidak seperti pada saat Yesus sebelum mati. Dia punya muka jadi sudah mereka beda. Tidak mengenal, tidak ada yang mengenal Yesus. Bahkan Maria Magdalena pun tidak mengenal. Berarti yang muncul ini bukan wajah Yesus kan? Loh, yang muncul ini bukan wajahnya seperti Yesus, tapi wajah contoh. Dulu kau Sumato masih kumal wajahmu. Begitu kau sudah poles, kau tambah ganteng dilihat, kan? Nah, orang tidak kenal. Oh ini Suma ini. Sudah berubah. Ada pernah kamu lihat orang pakai skinker? Begitu pakai skinker wajahnya berubah sampai nggak diingat gitu. Ada. Coba pada saat waktu kau masih kremos mukamu semua. Begitu kau sudah gunakan pakai skinker, sudah bagus wajahmu, sudah dipoles, sudah lain. Orang nggak kenal. Tambah lagi kau penampilan sudah neces kan? Jadi maksudmu Anda mengatakan Yesus dikubur pakai skinker gitu ya? Nah, sekarang saya jelaskan. Saya bisa jelaskan kau diam, cuma saya butuh penjelasan dari pertanyaan. Saya nggak butuh. Saya nggak butuh obat kuping dari gereja. Yang saya tanya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Kau ditanya lain kita jawab lain. Ya saya jawab kasih analogi begitu. Waktu kau masih keren, nggak usah analogi. Saya tanya. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus, sedangkan orang itu muncul tampil dengan wajah lain? Ayo, pertanyaan saya dari mana? Saya sudah bilang cuma pada saat Yesus tampil dengan situasi yang dalam kebangkitannya, itu sudah tidak seperti manusia biasa lagi. Dari mana tahu? Dari mana pengarang kitab tahu itu adalah Yesus? Iya, nanti saya kasih kok. Nanti coba, tidak nanti ada apa namanya dalil yang saya pakai juga agak repot juga. Yang saya tanya saudara, dari mana pengarang kitabmu tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Itu loh pertanyaan saya. Tidak. Memang saya tidak mau lari terlalu jauh. Saya cuma bilang. Ya, saya juga nggak akan lari. Ini dari awal saya naik ke sini dari awal itu pertanyaan saya. Sudah 1 jam tidak ada jawaban. Terjadi kesalahan dari dalam mana Yesus itu dikatakan Yesus itu tampil dalam lari, rupa diselamatkan. Ada yang dirupakan. Itu yang kau mau kejar di situ. Tetapi di Alkitab kau tidak dapat cuma. Sekarang pertanyaan saya justru dijawab oleh Bible. Apa yang diuraikan oleh Al-Quran dijawab oleh Bible. Ternyata yang tampil bukan Yesus, yang tampil manusia dalam bentuk lain. Kau mau pakai ilmu setan dari mana? Kau tidak akan dapat. Yesus diserupakan. Coba, Anda diam dulu. Anda diam. Tolong di-mute orang ini. Di-mute dulu. Dia congor, tidak ada ilmu. Di-mute. Saya mau tanya, Saudara Yusuf, yang muncul menurut Markus, Yesus atau rupa lain? Saudara Yusuf monitor gak? Diam. Ini orang berakal saya tanya. Saudara Yusuf, menurut Markus yang muncul wajah lain atau wajah Yesus? Tidak akan dapat. Wajah lain. Wajah lain. Saudara Bang V, menurut Markus yang muncul wajah Yesus atau wajah lain? Lain. Kang Chang, menurut Markus yang muncul wajah Yesus atau wajah lain?
Wajah lain. Wajah lain. Saudara Fal, yang muncul wajah Yesus atau wajah lain? Itu wajah lain. Wah, ini Ahi Saiful yang muncul wajah Yesus atau wajah lain? Wajah lain. Wajah lain. Sekarang pertanyaannya, ketika yang muncul wajah lain, dari mana pengarang Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Ya, wajah lain itu kalau bukan Yesus itu. Ya, pertanyaannya, dari mana pengarang kitab saudara tahu kalau itu Yesus? Kitab dari ujung kulon, kau tidak dapat itu. Dari mana? Tinggal kau jawab. Tinggal kamu jawab saja. Dari mana pengarang Markus tahu itu adalah Yesus, padahal yang tampil bukan Yesus? Yang tampil setelah penyaliban itu wajah lain yang bukan wajah Yesus, tapi dikatakan Yesus tampil dengan wajah lain. Pertanyaan saya, dari mana pengarang tahu itu adalah Yesus? Cuma kau jangan cari pembenaran, kasihan. Enggak ada jawaban. Kau tidak akan dapat itu. Sudah 30 menit. Sudah 30 menit. Tidak ada jawaban. Kitab dan Al-Quran. Tidak ada jawaban. Padahal ini adalah hal yang sangat fundamental. Ini adalah hal yang sangat mendasar. Dari mana pengarang kitab saudara ceritakan itu adalah Yesus? Kau mau ambil dari Lukas, Matius, Markus. Teman-teman cuma curhat. Coba naikkan Kristen yang lain. Aki, ya, dari kain linennya tidak akan dapat. Kau modal congor semua. Kain lenan, iya dia kain lenan membuktikan bahwa itu bukan Yesus. Kau pikir kain lenan membuktikan itu bukan Yesus. Diserupakan. Markus 14 membuktikan semua murid lari. Lalu yang menggunakan kain lenan siapa? Memang dia lari, tapi apakah di situ yang lari menulis? Apakah kain lenan itu menulis yang lari itu Yesus? Yang pakai, bukan orang hidup. Kain lenan. Oke, saudara Rudi, kalau sudah ada Kristen lain diturunkan aja, nggak ada ilmunya, yang lain aja. Iya, kalian kan kau semua tidak bisa jawab, kau semua. Kau botol. Yang ditanya bukan saya, yang ditanya Anda, bukan saya. Pertanyaan saya, dari mana Markus pengarang kitab saudara tahu kalau itu adalah Yesus? Sedangkan yang tampil adalah orang lain. Itu pertanyaan saya. Silakan. Jangan gara-gara kain lenan. Kau bilang Yesus diserupakan. Gak usah bawa-bawa kain lenan, gak usah. Anda akan berat. Anda akan berat. Yang ringan-ringan saja. Dari mana pengarang Markus, asisten Paulus tahu kalau itu Yesus, padahal yang nampak terlihat di situ bukan Yesus. Itu arahnya kalian bahwa Yesus melarikan diri. Aduh, kasihan kau semua. Ternyata kecil otakmu, kau bisa gantian. Markus itu asisten Paulus. Kau ini bikin cerita saudara dongeng saja. Ini Islam apa Kristen? Saya Kristen. Oh ya, silakan Bang Juma, ini ada Kristen lain. Ini Bang Juma ini kan Pak Satpam dulu, tapi karena cari popularitas pula kemurahan dia bikin provokator agama. Saya dulu Satpam, tidak apa-apa. Daripada sembahan Anda dulu bayi jadi Tuhan, para mana? Masa Satpam tidak bisa menjadi seperti yang sekarang menjadi apologet? Ya, anak bayi saja bisa jadi Tuhan. Gimana sih? Assalamualaikum, Bunda. Ini Bang Cintai dulu. Cintai, ini Islam atau Kristen? Iya, ini Cintai aja ini. Saya mau tanya langsung sama Bang Juma, bisa nggak? Anda Kristen atau Muslim? Izin sebentar dulu ya. Ya, saya pribadi Islam, cuman dari keluarga yang kepercayaan di Yahudi. Oh iya, silakan. Bang Juma, tolong saya tanya langsung dijawab satu persatu ya. Ini siapa ini? Tunggu dulu, ini siapa? Islam, Yahudi atau Kristen? Saya pribadi Islam, Bang Zuma. Ini debat lintas agama loh. Makanya saya tadi saya mau lanjutkan pertanyaan. Kalau Islam ini dulu Bang. Tuh diskusi di atas list diskusi lintas agama. Ya, saya mau tanya Islam. Bang Zuma satu aja. Coba apa pendapat Bang Zuma di posisi mana dalam kasusnya uang? Dah, itu aja. Terima kasih ya, Bang. Assalamualaikum. Kasusnya apa? Kasus apa? Dalam kasusnya uang yang sekarang lagi viral. Oh, udah itu jangan dibahas di sini. Jangan box ini. Enggak pas. Udah turun dulu ya, izin ya.
Silakan. Ya. Uang siapa ini? Maksudnya apa ini? Ustadz Adi Hidayat Bang Juma. Adi Hidayat Aki. Udah. Iya. Silakan Pak Senandung. Kasih data. Aja. Enggak. Aku enggak ngomong data lagi. Dari kemarin itu yang sepada ya. Itu cuma nggak usah ketawa lah. Aku sebagai seorang manusia dan aku tetap bilang bahwa aku naik ke sini karena perasaan sebagai hati manusia loh. Jadi aku nggak mau dengan data ini itu. Karena sekarang permasalahan dari kemarin yang aku ingin tanyakan, apakah Tuhan kita itu sama atau enggak sih? Kalau memang Tuhan kita itu salah, kenapa kami diperhatikan gitu? Kita punya satu Tuhan yang sama. Dan kalau kita nggak punya Tuhan yang nggak sama, loh ngapain kalian obok-obok kitab orang? Jadi itu dari kemarin aku ingin tanya dan aku ingin diskusikan tentang itu. Apakah Allah itu Yahweh atau bukan? Jadi sekarang maaf, pos juga ada. Aku udah mau turun, aku udah tahu ini nggak ada gunanya kita diskusi. Tapi aku sebagai seorang senandung meminta maaf kepada semua yang ada. Kalau ada kata-kata aku yang kurang bagus atau apa, terutama kepada orang Kristen. Mungkin pemahamanku sebagai seorang Kristen beda sendiri dengan kalian, tapi aku punya hak untuk itu. Tetapi tujuanku naik di sini sejak kemarin adalah karena aku pikir bahwa Rom ini akan memberikan suatu kebaikan bagi kita semua. Karena bagaimanapun juga kita harus akui kekristenan dianiaya di negeri ini. Jadi aku naik ke sini mencoba mencari solusi. Bagaimana? Apakah kita bisa hidup berdamai dengan mengetahui apakah satu Anda itu jangan framing Anda, ada data kagak ada framing aja nih. Ya itulah, makanya dengarkan aku ngomong, tapi aku nggak mau berdebat. Diakui atau mana datanya coba kekristenan dianiaya di negeri ini, di mana datanya coba? Udahlah, aku nggak mana datanya? Tapi udahlah. Ada yang bawa itu ngomong situ. Saya baru ngantar. Kalau mau udah. Jadi oke, biar aku selesaikan Juma. Aku nggak mau berdebat dengan siapa. Udah kemarin kan kamu sudah mention tepung ku buat. Ngapain lagi? Nggak apa-apa. Udah saya sudah tahu, paham. Saya sudah paham. Aku naik kembali ke sini hanya untuk menjelaskan apa yang aku naik hanya untuk menangis. Iya. Bilang aja. Nangis lah. Aku hanya enggak. Silakan aja. Justru Juma, apa sih yang kau dapatkan dengan semua? Cuman satu yang tertawa dengan semua perdebatan kosong ini cuman iblis loh. Jadi kita sebagai manusia, kalau kalian itu memang punya rasa kemanusiaan, apa sih yang mau kita dapatkan? Kalian nggak pernah pikir sih? Apa sih yang mau kita dapatkan dengan semua perdebatan kosong ini itu. Monyet, diam kau monyet. Turunkan monyet ini, turun. Makanya aku tadi minta maaf. Turun monyet, kau turun monyet, kau turun di bawah. Nah, dengarkan gurumu di bawah menjelaskan. Ya, kau sudah kutahan-tahan ya. Udah kutahan-tahan kau seakan-akan kau korban di sini ya, biadab. Monyet. Satu-satunya agama yang berani mencatut nama Tuhannya umat Islam itu cuma agamamu monyet. Nah, kau buat jadi kasar kan saya? Udah aku bilang kau kemarin sudah aku buat mencret tepung, kau bikin kasar saya kan? Satu-satunya agama di luar Islam yang menggunakan nama Tuhannya umat Islam hanya agama monyet. Kasar kau. Kau buat saya kayak gini. Satu-satunya agama yang tidak menyembah Allah tapi mengambil nama Allah itu agamamu. Nanti kau merasa dihina lagi, merasa dinistakan lagi. Merasa kalian agamamu itu selalu dibahas. Tanpa kau sadari bahwa semua unsur yang diimani umat Islam dalam kitabnya umat Islam Al-Quran kalian ambil. Untuk apa kalian mengambil kata Allah itu? Tolong diturunkan aja nih yang mute, yang yang noise. Selalu jadi korban. Sudah kemarin saya jelaskan. Ketika Anda berkata, apakah kemudian Tuhan kita sama? Tidak. Tuhan kita tidak sama. Kau menuhankan makhluk terkutuk yang digantung di pohon. Paham kau? Kau menuhankan makhluk yang mengaku Yesus, bintang timur gilang gemilang. Kami tidak. Kami menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi jangan kau merasa korban di sini biadab. Kami yang korban. Tuhan kami yang kalian ambil. Tidak ada nama Yesus di dalam Al-Quran, di terjemahan Al-Quran pun tak ada. Tapi nama Tuhan kami ada di Bible. Kalian jadikan seperti seenak perut kalian. Habis itu kalian merasa korban. Kalian merasa korban. Kalian merasa dihujat, dinista. Kalian yang main api. Kalian menggunakan kitab, di mana kitab Anda itu lebih banyak nama Tuhan kami di dalamnya daripada Tuhan kalian sendiri. Gak usah marah-marah, udah dibilang. Gak usah kejang-kejang kau Juma.
Ya kamu lagi dienakkan biadab, monyet. Memang kau di posisi yang dienakkan sekarang ini, monyet, biadab. Karena kau seenak perutmu menggunakan nama Allah di dalam Bible-mu. Giliran kami kemudian angkat bicara, penghujat, penista. Kalian yang main dengan api, kalian yang nyenggol duluan. Kitab kalian dicetak untuk menghujat kami, paham? Kalian mengatakan Yesus bukan Isa. Tapi terjemahan pertama masuk ke Indonesia yang digunakan itu nama Isa, bukan nama Yesus, biadab. Udah dibilang jangan kau pancing-pancing kami, ha? Udah puluhan tahun sejak Bible-mu meminjakkan kaki di Indonesia, Bible-mu sudah mengambil nama Allah dan menunjukkan itu hinaan kepada Tuhan kami. Paham? Apakah Tuhan kita sama? Tidak. Tuhanmu makhluk terkutuk yang mati di atas tiang salib berdasarkan Bible Galatia 3 nomor 13. Camkan itu. Sedangkan Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Tak perlu lagi kau bertanya, apakah Tuhan kita sama? Tidak sama. Tuhanmu mantan mayat. Tuhan kami tidak pernah mati karena Tuhan kami bukan makhluk. Tuhanmu manusia. Tuhan kami bukan manusia. Jangan lagi kau bertanya, apakah Tuhan kita sama? Tidak. Yang perlu kau selesaikan adalah, apakah Tuhannya Karisteng sama dengan Tuhannya orang Yahudi? Itu yang perlu kau bahas. Apakah Tuhannya Karisteng sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Apakah Tuhannya Karisteng sama dengan Tuhannya Nabi Musa alaihissalam? Itu yang perlu kau bahas. Jangan kau senggol-senggol Allah. Sudahlah kau curi nama Allah, kau bawa dalam Bible-mu lagi. Kau tanya-tanya lagi, apakah sama antara Tuhan Islam dengan Tuhan yang tidak sama? Berapa kali harus kujelaskan? Disuruh diam pun tidak mau diam. Giliran nanti kita ada pernyataan yang keras, membuat jantungmu pindah ke kanan, ginjalmu menjadi meleleh. Kau katakan kita penghujat. Kau katakan kita penista. Kau buka itu Bible-mu. Halaman pertama saja kau katakan roh Allah melayang-layang. Itu sudah penghinaan bagi Tuhan kami. Paham kau? Gak ada sadar-sadarnya kalian itu. Ya, mentang-mentang semua kekuatan yang ada di Islam itu diam. Senyum aja melihat kelakuan kalian. Kalian semakin hari semakin enak aja menghina. Sudah dibilang Tuhan kita tidak sama. Tuhanmu manusia. Yesus itu manusia itu. Kalau kau tidak mengatakan Yesus manusia, berarti kau adalah penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Tuh. Jadi kau harus mengakui Tuhanmu manusia. Kapan kau tidak mengakui Yesus manusia, maka kau adalah penyesat, planos dalam bahasa Yunani. Ini mancing-mancing orang jengkel aja. Dan mau diajarin kau. Ditanya baik-baik. Dari mana Markus, pengarang Markus tahu itu adalah Yesus, padahal itu adalah rupa lain. Kau jelasin adik, agama kau, jangan kau bahas agama orang lain. Bagaimana saya tidak bahas agamamu? Agamamu masuk merosok ke dalam Al-Quran. Tidak ada. Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya dalil kata Allah di dalam bahasa Yunani. Tidak usah kau Markus 1 nomor 1, coba kau baca. Coba kau baca Markus 1 nomor 1. Tidak usah kau bahas agama orang lain. Coba kau baca Markus 1 nomor 1. Baca. Berani kau baca. Biar ku permalukan kau di sini. Dibilangnya kita yang menghina, jangan bahas agama. Bagaimana kita tidak bahas agamamu? Agamamu yang main. Yesus anak Theos. Kau ganti Yesus anak Allah. Islam mana yang akan membahas agamamu ketika Yesus disebut sebagai anak Theos, anak dewa? Islam mana? Tak ada. Hanya orang bodoh yang mau membahas agama seperti agama Anda itu. Dari Islam. Tak ada. Kitab Anda Markus 1 nomor 1. Yesus adalah anak Allah. Itu penghinaan. Kenapa Anda tidak menggunakan Yesus anak Tuhan? Yesus anak Yahweh. Yesus anak Elohim. Yesus anak dewa. Yesus anak Theos. Kenapa nggak gunakan itu aja? Hah? Mentang-mentang kami sabar.
Seenak-enaknya kalian menggunakan nama Tuhan kami dalam kitab saudara. Oh, Islam diam kok. Nggak apa-apa kok kita pakai nama Allah. Tidak masalah kok. Giliran kita angkat bicara sedikit, menghujat, menghina. Ngapain kau bahas-bahas agama kami? Tuyul. Tak ada kepentingan kami membahas agama kalian. Paham itu? Tapi agama kalian yang masuk kemudian mengambil istilah Al-Quran, lalu kalian tempatkan pada tempat yang salah. Coba baca Markus. Kita bacakan Markus 1 nomor 1. Biar mata kalian itu terbuka. Ya. Supaya kalian mengatakan, kenapa bahas agama kami? Kami tidak pernah bahas agamamu. Kau tidak bahas agama kami, tapi kau sudah makan istilah-istilah Quran kami. Markus 1 nomor 1. Inilah permulaan Injil. Nah, muncul lagi kata Injil di situ kan? Dari mana lagi kau ambil kata Injil ini? Tentang Yesus Kristus anak Allah. Kan? Tengoklah. Nah, dari mana kalian munculkan kata Allah di sini? Apa original teks kitab Markus 1 nomor 1? Ternyata di manuskrip tertua tidak ada kata anak Allah. Bahasa Yunaninya pun tak ada. Anak Allah itu hanya penambahan di Indonesia ini. Berarti ada kesengajaan untuk menyakiti hati umat Islam secara keyakinan. Ada nggak orang Kristen yang mampu menunjukkan Markus 1 nomor 1 original teksnya ada kata Allah? Tak ada. Nah, inilah kalian. Kita angkat bicara sedikit, tersakiti. Kalian menginjak-injak Tuhan kami, kalian tidak sadar. Inilah permulaan Injil tentang Yesus anak Allah. Berarti Anda menuduh Yesus itu anak Allah. Kenapa Anda tidak katakan Yesus itu anak dewa, atau anak Theos, atau anak Bapa, atau anak Tuhan? Kenapa sih harus menghina Tuhan kami? Kenapa? Kenapa harus menghina wajah umat Islam dengan mengatakan Allah punya anak bernama Yesus? Kenapa? Tidak bisakah kita saling menghargai? Ya, kalau oknum yang mengatakan dari Kristen Yesus anak Allah, wajar oknum. Ini lembaga Bible secara formal mengatakan Yesus anak Allah. Sementara Allah tidak memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad. Kalian tahu itu. Kalian paham itu. Allah dalam Islam tidak memiliki anak. Tidak diperanakkan. Kalian tahu itu. Kalian sadar itu. Tetapi dengan semena-mena kalian menggunakan nama Allah untuk menunjukkan Yesus itu adalah anak Tuhan kalian. Kenapa tidak menggunakan anak Theos, anak dewa? Kripto tidak setuju kalau nama Allah ada di dalam Injil atau surat-surat atau kitab Wahyu. Nah, itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Bagaimana menurut pandangan saudara? Ya, segera minta persetujuan DPR cabut nama Allah itu dari kitab-kitab sucinya orang Kristen. Kecuali perjanjian lama, tanya Yahudi sendiri. Nah, sekarang ini sudah terjadi. Salah tidak kalau kami umat Islam keluar-keluar untuk membahas agama Anda yang salah dalam menuliskan nama Tuhan? Salah, karena Oten itu sudah terima kitab sucinya dari LAI, udah terbitan lama itu. Ya kan? Nah, itu dia masalahnya. Kami ya tidak mengartikan makna Allah dengan Allah di dalam kitab suci. Beda. Ya, yang penting kan maknanya, ya. Bukan tulisannya. Kami nggak menulis dengan huruf Arab. Berarti bukanlah Allah yang di dalam Al-Quran. Jadi dari mana asalnya kata Allah ini? Dari mana asalnya? Dari seorang Muslim yang ikut menerjemahkan bersama Belanda-Belanda. Itu nggak bisa dirubah? Bisa dong. Sekarang kita minta kepada DPR. Kenapa nggak dirubah? Ya silakan minta kepada DPR. Kalau disetujui. Kenapa nggak dirubah? Kamu mengatakan salah. Berarti kitabmu ada salahnya. Ya minta karena ini menyangkut. Enggak, saya tanya, berarti kitabmu ada salahnya? Bukan, ya tentu di dalam Injil itu ada salah, ada nama Allah. Nah, itu dia makanya, inilah yang kami sampaikan. Makanya kami tampil bahas Kristen. Karena Kristen melakukan kesalahan secara terstruktur.
Bukan tanpa sengaja, tapi mereka sengaja mengambil nama Allah dari kitabnya umat Islam, di mana Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Oten tidak mengambil, yang mengambil, bukannya Oten, ya. Saya sekarang Oten sendiri menyebut kata Allah enggak? Yesus anak Allah. Ya, Allah itu hanya dilafalkan sebagai bahasa, bukan sebagai nama Allah. Boleh tidak kalau Yesus kami gunakan serampangan bukan pada tempatnya? Silakan. Silakan. Kenapa Anda mengatakan silakan? Karena kalian sudah melakukan hal yang sama kepada Tuhan kami. Kalau mau menghina Yesus silahkan, itu urusan Anda dengan Tuhan. Bukan masalah menghina. Ini masalah nama Tuhan kami yang kalian gunakan pada bukan tempat yang sesungguhnya. Saya tanya kepada saudara, menurut saudara yang diterjemahkan dengan kata Allah ini dalam bahasa asli kitab Anda itu kata apa? Tuhan. Tuhan ini apa? Dalam bahasa Yunani. Theos. Theos di Indonesia kan artinya apa? Artinya Tuhan. Kenapa diarabkan? Ya tanya sama penerjemah LAI dulunya, kenapa begitu? Itu hanya akal-akalan Anda. Yesus yang tadinya nama Isa Al-Masih, toh sekarang bisa diganti jadi Yesus. Ya kenapa enggak? Sekarang cabut kata Allahnya. Kami juga siapa yang Anda suruh mencabutnya? Siapa yang Anda suruh untuk mencabutnya? Minta persetujuan DPR karena ini menyangkut ke soal agama dari rakyat Indonesia. 90 persoalan agama. Nah sekarang antara Islam dan Kristen siapa yang salah kitabnya? Tidak ada yang salah, ini salah penerjemahan. Jadi benar kata Allah di situ benar. Kami ya membaca Allah. Enggak, saya tanya, jadi kata Allah di situ benar? Ya kalian ya Muslim itu menganggap Allah itu adalah Allah, salah. Ya, yang Allah. Saya tanya, jadi menurut Anda sudah benar kata Allah di situ? Ya boleh, karena kami mengartikan itu adalah Tuhan. Dari mana Anda mengambil kata Allah ini? Dari mana? Tanya sama LAI. Tanya dari LAI. Tanya LAI. Tanya dari LAI. Tanya LAI. Itulah kau, agama laknat, biadab. Ketika ditanya sedikit agamanya disenggol sedikit ngamuk. Penghujat, Bang Suma penghujat. Kalian yang cari. Kalian yang mau, kalian yang main api. Coba Tuhanmu kau terjemahkan dengan kata Theos, atau kau terjemahkan Yahweh, atau kau terjemahkan Dewa, atau terjemahkan Tuhan. Ada kami usil? Enggak. Ngapain coba kami usil dengan agama Romawi? Ngapain kami usil dengan agama Hindu? Buddha ada kami usil? Enggak. Kan mereka punya harga diri. Hanya agama Anda yang tidak punya jati diri dan harga diri. Kenapa Anda menggunakan nama Tuhan umat Islam? Kan Anda punya Tuhan sendiri. Namanya Yesus. Sudah ada Bapa, ada Tuhan, ada sembahan. Mau bahasa Arab, ada ilah. Mau bahasa Ibrani, ada Elohim. Mau bahasa Aramaik, ada Allah. Kenapa harus Tuhannya umat Islam? Jadi kalau kami angkat bicara, ya kalian yang mencari. Coba ada nggak kami berdebat dengan orang Hindu? Ada? Tidak ada. Karena orang Hindu tidak pernah menghujat nama Tuhannya umat Islam. Beda dengan kitab saudara. Inilah permulaan Injil tentang Yesus anak Allah. Halo. Selamat siang. Ya, siang. Ya, siang. Iya, jadi kalau mengenai bahasa Indonesia kan bukan bahasa aslinya di Indonesia, kan ada bahasa Sanskerta, bahasa Melayu, bahasa Cina juga ada kata-kata yang diserap ke bahasa Indonesia, juga bahasa Arab. Kalau kata Allah itu disahkan, diterima jadi bahasa Indonesia, berarti orang Kristen tidak salah menggunakan. Coba Anda buka KBBI sekarang. Jadi, coba Anda buka KBBI sekarang. Kalau Anda mengatakan itu sudah disahkan menjadi bahasa Indonesia.
Buka KBBI. Sebutan Allah juga bahasa Indonesia yang sah. Bahasa kan tidak jelas. Bahasa dengar. Pakai Gusti. Bahasa yang resmi, coba Anda buka KBBI. Berani nggak Anda buka? Enggak, saya cuma pakai satu handphone. Kalau dua handphone saya bisa. Habis ini Anda baca. KBBI menjelaskan Allah, yang kalian baca Allah, itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kitab Anda di Indonesia ini bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Iya, kita kan orang Indonesia. Iya, berarti jadi harus bahasa Indonesia kan? Iya, mana bahasa Indonesia? Terus kenapa nama Tuhan kalian larinya ke bahasa Arab? Iya kan, kalau Allah itu sah digunakan di Indonesia, ya berarti kan kita tidak melanggar. Kalau memang tidak sah, kata Allah itu apa? Sah digunakan untuk nama Tuhan dalam bahasa Arab. Iya, bahasa Indonesianya apa? Saya tanya Bang Suma. Tidak ada bahasa Indonesianya Allah, tidak ada. Nggak ada. Nah, jadi begini. Karena itu adalah nama lain, nama Tuhan. Dengar, ada nggak bahasa Indonesianya Suma? Tidak ada, karena Suma itu nama. Ada nggak bahasa Inggrisnya Suma? Tak ada, karena Suma itu nama. Masa nama diterjemahkan? Nah, jadi apa? Kalaupun kata Allah tidak boleh digunakan di Alkitab, saya setuju. Nah, itu Anda setuju. Kenapa Anda setuju? Iya, karena Tuhannya Adam, Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus atau Isa, itu di dalam Alkitab bukan Allah, tapi Yahweh. Bagus, pintar. Yahweh. Yahweh kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa? Tuhan, God. Tuhan. Itu pintar. Itu pintar. Berarti sudah dua orang Kristen naik ke sini mengakui bahwa nama Tuhan Kristen itu adalah Tuhan, God, bukan Allah. Berarti ini sudah benar ini. Kalian menggunakan kata Allah itu hanya untuk misi kristenisasi, untuk memurtadkan orang, untuk menyamakan sembahan Anda dengan sembahan umat mayoritas. Nah, kalau kami berbicara, angkat bicara salah kami. Itu tidak salah. Anda bagus. Punya hak untuk menuntut. Jadi jangan marah kalau kami setiap diskusi nyenggol agama Anda. Karena Anda yang menyediakan wadah itu. Anda yang mau Tuhan Anda dibahas. Anda yang mau kitab Anda dibahas. Anda yang mau agama Anda dibahas. Andai saja agama Anda itu punya harga diri, jati diri, sebagaimana agama-agama lain. Maksud dalam hal ini adalah tidak mengambil istilah Al-Quran. Maka kami, orang Islam, tidak mungkin mau terlibat lintas agama berdebat. Untuk apa? Kami tahu Tuhan kalian manusia. Kami tahu. Tapi justru karena kami tahu Tuhan Anda manusia, lantas menggunakan kata Allah, inilah terjadi perdebatan panjang lebar. Tapi kalian itu selalu merasa korban. Inilah ajaibnya. Ya, betul. Bang Suma izin, kalau selain kata Allah boleh enggak? Boleh, silakan aja Anda gunakan. Maksudnya kata lain misalnya Rasul, Injil misalnya gitu, selain kata Allah. Kalau Rasul itu kan utusan, silakan. Tapi ingat, Rasul itu bahasa Arab. Bukankah kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan ke dalam bahasa Arab? Iya, maksudnya Rasul yang bahasa Indonesia, bukan Rasul Mana yang ada Rasul bahasa Indonesia, Cak Ayu? Mana ada? Ada-ada aja. Berarti semua nanti dihapus semua atau kalau... Ya, maka dari itu orang Hindu bisa berdiri tegak. Mereka tidak ada istilah Al-Quran di dalamnya. Bisa kok berdiri tegak. Orang Barat agamanya juga Kristen, tegak mereka. Nggak ada kitabnya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, nggak ada. Hanya Kristen usil di Indonesia ini yang usil terhadap kami, umat Islam. Kristen di Barat hebat-hebat kok, tanpa harus menggunakan istilah Arab, tanpa harus menggunakan istilah Al-Quran. Tapi di Indonesia ini selalu jadi korban. Dia tidak sadari bahwa selama ini dia sudah menjajah secara akidah kepada saudaranya Islam. Misalnya Bang Suma, kata syahadat. Nah, itu kan juga serapan tuh. Boleh dipakai juga enggak? Bung, Bung, silakan terjemahkan kitab Anda ke dalam bahasa Indonesia. Tidak ada yang larang. Yang kita komplain di sini adalah ketika orang Kristen mengatakan kami penista, kami penghujat. Sedangkan perdebatan ini terjadi karena kalian.
Kalian yang memancing kami. Dengan cara apa? Dengan cara kalian mengambil istilah Al-Quran ke dalam kitab kalian. Habis itu kalian gencarkan gerakan pemurtadan, kristenisasi. Wajar nggak kalau kami angkat bicara? Wajar. Iya Bang, jadi kalau kami Kristen akan menggunakan Yahweh, ya, berarti kami Kristen tidak akan menganggap bahwa Allah itu Tuhannya Adam, Tuhannya Musa, dan Tuhannya Yesus. Kami tidak akan anggap begitu, berarti Tuhannya Yesus, Musa, Adam itu lain. Tidak boleh kalau silakan. Toh itu yang terjadi. Selama ini kalian hanya menggunakan kata Allah sebagai aksesoris untuk pemurtadan. Kalian tidak pernah mengimani Tuhan kami. Allah yang adalah Allah, yang maha suci lagi maha tinggi, tidak akan pernah kalian sembah. Itu bukan Tuhan kalian. Silakan dengan Yahweh, silakan dengan Elohim, silakan dengan Allah. Silakan. Ya, berarti ya kesimpulannya kami Kristen tidak menganggap yang disebut Allah itu. Silakan, kami sudah tahu itu, kami sudah paham. Tuhannya Musa. Iya, kami sudah paham itu, Bang. Orang Kristen tidak mengakui Allah, tapi digunakan kata Allah. Allah disebutnya Allah demi untuk kamuflase aja, bukan untuk menuhankan. Sama seperti Paulus. Paulus juga dalam 1 Korintus 9:20-21 ngaku-ngaku sebagai penganut Taurat, meskipun aku bukan penganut Taurat, supaya aku banyak memenangkan orang-orang yang menganut Taurat. Kami paham itu. Kalian hanya menggunakan itu sebagai tameng untuk nyamar-nyamar. Ya, aku mengutus kau seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu sudah jelas itu amanat. Coba Anda baca Filipi 3 nomor 8. Tentang Yesus, mau diberitakan dengan maksud mengelabui, menipu, ataupun dengan jujur, aku Yesus tetap bersuka cita. Jadi memang ada tujuan untuk mengelabui. Kami tahu, kalian tidak menyembah Allah. Kami tahu, kami paham. Kalian hanya mengambil nama Allah ini untuk kamuflase menutupi agama Kristen, supaya muncul seperti keislam-islaman, agar umat Islam bisa terpedaya menganggap kalian itu adalah sama seperti kami. Apa tujuannya Kristen menggunakan kata Allah, sementara Allah adalah bahasa Arab? Coba. Anda ingin mengatakan Allah itu bahasa Indonesia? Tidak ada kata Allah itu bahasa Indonesia, nggak ada. Ada kata Allah, tapi semisal, atau seperti, atau seandainya, atau seakan-akan. Atau dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, Allah artinya tetapi. Dalam bahasa Ibrani, Allah artinya sumpah serapah. Yang mana yang Anda gunakan ini? Bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia Allah artinya seakan-akan. Bahasa Arab artinya itu adalah nama Tuhannya umat Islam. Bahasa Ibrani itu artinya sumpah serapah. Bahasa Yunani artinya tetapi. Yang mana yang Anda gunakan? Ya, yang benar berarti Yahweh. Jadi, nah itu Tuhan Anda. Berarti kalau Anda mengatakan yang benar adalah Yahweh, berarti Bible secara nasional mengalami kesalahan. Agama yang kitabnya punya kesalahan berarti bermasalah. Kitab suci yang bermasalah sama dengan agama itu bermasalah. Dah, selesai. Ya, baca di sini. Yesus itu bukan Isa lain ya, Yesus lain. Langsung selesai. Fastabiqul khairat. Langsung selesai. Ya selesai. Jangan langsung selesai gitu toh. Kan cuma satu kata itu. Anda lagi mengatakan Yesus itu bukan kemudian Nabi Isa alaihissalam. Tapi anehnya Bang, iya anehnya Bang, yang mengajarkan kata Injil itu adalah Isa. Yang mengajarkan kata Rasul itu adalah Isa. Itu aneh. Anda mengatakan Nabi Isa bukan Yesus, tapi ajaran Isa kalian ambil. Gimana dong? Tapi kan, ini Abdullah atani Alkitab. Nah, kata Alkitab kalian ambil, padahal itu adalah ucapan Yesus, ucapan Nabi Isa. Ini Abdullah atani Alkitab wa ja'alani nabiyan. Kata Nabi kalian juga ambil, padahal itu ucapan Nabi Isa. Kata Nabi emang bahasa Arab kan? Yes, itu tadi barusan saya baca Al-Quran surah Maryam. Ya udah Rasul aja kita. Saya hapus. Rasul juga bahasa Arab. Rasul juga bahasa Arab.
Apostolos dalam bahasa Yunani. Apostolos dalam bahasa Yunani. Terjemahan apostolos ke Indonesia artinya utusan. Kenapa larinya ke bahasa Arab? Bahasa Arab untuk orang Arab, bukan untuk orang Indonesia. Kita orang Indonesia kok. Nah, kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kan bahasa Indonesia mengakui ke bahasa Indonesia. Terus kenapa masih menyisipkan istilah-istilah Arab yang adalah hal yang fundamental dalam iman Islam? Untuk apa? Apa tujuannya? Ya kalau Nabi itu digunakan di Indonesia sebagai bahasa Indonesia, apakah Anda melarang kalau digunakan sedangkan sudah dijadikan bahasa Indonesia? Kan lucu kau ini. Sekarang Nabi itu artinya apa? Nabi itu kalau utusan. Enggak, bahasa Indonesianya Nabi apa? Ya udah baca aja di kamus. Nah, inilah Bung, agama yang kocak ya begini. Kitab saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika melihat mayoritas umat Islam, kitab Anda dibuat se-Islam-Islam mungkin. Untuk apa? Apa tujuannya? Kira-kira apa tujuannya? Biar gampang dimengerti, Bang. Untuk biar gampang dimengerti. Biar gampang dimengerti. Biar gampang dimengerti. Aduh, parah. Bang Andi. Ya biar mudah dimengerti toh. Alamak, biar mudah dimengerti. Mengerti siapa? Ya, dimengerti oleh siapa? Ya oleh orang sini siapa? yang kita budaya bahasa Orang sini. Orang sini itu siapa? Orang Indonesia lah. Orang Indonesia maksudnya di situ siapa? Ya orang-orang yang baca, orang Indonesia yang baca. Berarti mayoritas agamanya apa? Kalau mayoritas kan sekarang Muslim. Berarti tujuan 80%. menulis seperti itu, seperti yang Anda sampaikan, supaya mudah dipahami oleh umat Islam. Betul? Iya betul. Iya. Itu udah dijawab. Tepuk tangan dulu teman. Semuanya tepuk tangan. Semuanya tepuk tangan. Setelah udah ketahuan kan, udah ketahuan tujuannya supaya mudah dipahami oleh umat Islam agar umat Islam bisa masuk jadi pemeluk agama Kristen. Udah. Ya jangan gitu kan, nggak ada Udah selesai kita. Berarti betul apa yang kami perjuangkan selama ini betul, menghindari umat Islam dari gerakan pemurtadan. Dah selesai. Silakan dia Andi, sahabat-sahabat yang lain. Dan juga tuh Bang. Habis selesai sebentar Bang Andi, silakan. Baca kita nanti WA itu karena bisa ajukan pertanyaan satu saja. Ntar dulu belum kelar ini, saya baru masuk. Mau nggak Bro Admin sama Pak Kris ini, mau nggak kalian ini berdua atau semua Kristen yang lain menjadi Kristen, punya jati diri, mandiri dan punya harga diri? Mau nggak kalian berdua begitu? Mau tuh ya. Mau, baik. Bagaimana caranya punya ciri khas jati diri? Bagaimana caranya? Ya kalau kira-kira Alkitabnya membuat bersinggungan ya diperbaiki lah gitu. Kalau kira-kira enggak ya nggak apa-apa. Kalau bersinggungan ya mending diperbaiki. Kris lagi, bagaimana caranya Anda jadi Kristen punya jati diri dan harga diri? Ya kalau punya harga diri itu kan kita harus berpendirian apa yang kita imani. Oke, baik. Pertanyaan kedua. Apakah bahasa original teks Bible Anda bahasa apa? Khusus perjanjian baru, bahasa apa? Yunani. Yunani udah cukup, jangan dulu panjangin. Yunani. Oke. Kalau sekiranya, atau bahasa Ibrani kenapa? Ya nggak ada masalah. Ini saya nanya jawab. Yunani ya. Terus bisa nggak kalian ini punya jati diri ke Yunanian sebagaimana original teksnya? Aku soalnya nggak ngerti Pak. Tidak bisa. Nggak ngerti. Bisanya saya harus jelaskan seperti ini Bang. Tidak bisa, udah dijawab. Karena udah dijawab, jangan dijelasin. Jadi Anda tidak mau ke Yunanian. Ya kita kan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dengerin pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Bisa nggak kalian ini belajar membaca bahasa Yunaninya kemudian jujur dalam menerjemah? Bisa atau tidak?
Kalau tidak diterjemahkan mana bisa orang Indonesia tahu. Al-Quran juga tidak semua Ntar dulu, Chris, kau ini kemana-mana kalau ditanya bisa atau tidak, itu doang jawabannya. Bro Admin, bisa nggak kalian ini belajar, mempelajari, mencintai original teks Bible Anda? Bisa atau tidak? Bisa, orang-orang tertentu bisa. Cuman kalau saya memang semuanya orang Kristen. Waduh, angel tuh. Angel. Kalau Chris gitu. Angel tuturannya. Ya, saya harus jawab berdasarkan apa yang disampaikan Yesus. Saya ini nggak ke teologis ini. Ini saya ingin Anda itu Kristen punya jati diri kok sama harga diri. Kenapa sih ini Anda ini nggak mau? Saya ulang. Untuk menjadi Kristen punya jati diri dan harga diri, harus Anda belajar membaca original teks agar Anda jelas-jelas ada bau-bau Yunaninya. Karena original teks Anda itu berbahasa Yunani. Begitu jati dirinya. Bukan begitu Bang, Anda salah ya. Dengar ya, saya jelaskan sedikit. Apalagi salah. Yesus. Ini nggak membahas Yesus. Ini nggak membahas Yesus. Enggak, lu diam dulu. Ini nggak membahas Yesus, nggak nyambung. Saya nggak suka orang yang nggak nyambung. Saya nggak membahas Yesus. Saya ke Bro Admin aja dulu. Lu diam dulu. Saya ngobrol sama Bro Admin. Kalau kau kemana-mana, saya turunkan. Diam dulu. Saya ke Bro Admin dulu. Kau nggak suka kebenaran, itu masalahnya. Ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bro Admin. Lain ditanya, ini kami ingin dia kembali menjadi Kristen punya jati diri, kok dia nggak mau gitu loh. Bro Admin, ini bicara masalah bahasa. Saya sama Bro Admin dulu, Chris. Chris, lu diam dulu. Kan jelas Bible-mu kan berbahasa Yunani. Kenapa Anda tidak mau? Dasar anjing satu ini nih, turunkan dia, anjing asu ini satu ini. Sabar. Aduh. Saya dari tadi sabar kau. Lu kalau di depan mata saya injel lehermu itu loh. Dari tadi saya sabar loh. Kembali ke topik, stop. Selamat siang. Dasar monyet kau. Udah dong Bang Andi. Kembali ke topik. Halo, selamat siang Bang Zuma. Selamat siang. Bentar, Bro Admin. Jadi saya sama Bro Admin dulu ya. Saya kan tadi dikasih kesempatan oleh Bang Juma, bentaran doang kok sama saya. Saya sambung tadi topik ini. Gitu ya. Jadi Bible itu berbahasa Yunani, Al-Quran itu berbahasa Arab. Kalau sekiranya tidak ada bahasa Indonesia yang bisa mewakili original teksnya itu, ya kembali ke original teks, agak jelas ciri khasnya, agak jelas jati diri dan harga dirinya. Seperti Al-Quran, nggak boleh sembarang diindonesiakan original teks Al-Quran itu, karena ya tidak bisa diwakilkan oleh bahasa apapun bahasa Al-Quran itu. Seperti ya tadi yang disembah umat Islam itu Allah itu nggak bisa diindonesiakan. Paling dilafalkan menjadi Latin, tapi tetap penyebutannya sama dengan bahasa Arabnya. Begitu juga teman-teman Kristen, ya tolonglah sama dengan kita punya jati diri. Bro Admin, seperti Tuhanmu siapa namanya? Ya kalau tidak ada bahasa Indonesia mewakili, ya kembali ke original teks, yaitu Yunani. Untuk itu ya jadilah kalian mencintai bahasa Yunani. Karena itu kitab sucimu. Kalau Anda mengatakan terjemahan adalah kitab suci, ini juga salah. Karena terjemahan bisa direvisi. Nggak mungkin kitab suci bisa direvisi. Yang tidak direvisi itu adalah original teksnya. Untuk itu mari jujur menerjemah. Mudah-mudahan yang lain paham ini. Kami hanya menghimbau, cintailah, pelajarilah original teks Bible-mu agar kau menjadi Kristen yang punya harga diri dan jati diri. Sekian dari saya. Selamat siang Bang Zuma dan admin-admin yang lain. Nah Bro Admin, apakah Anda setuju himbauan saya? Sepakat. Walaupun sulit tapi ya setujulah. Ya. Karena dari kecil ini nggak dibiasakan, berbeda kami umat Islam dari kecil. Berbeda kami umat Islam dari kecil, kami dibiasakan membaca original teks.
memang agak sulit. Tapi apa salahnya memulai dari sekarang agar tidak ada lagi benturan-benturan yang signifikan yang bisa kita perdebatkan. Bang Jumpa tadi sudah sangat menerangkan kenapa kami ada di sini. Ya ingin supaya Anda itu pinter, ingin supaya Anda teredukasi, ingin supaya Anda itu jadi Kristen punya harga diri dan jati diri, ciri khas. Itu doang, nggak ada yang lain. Jadi hilangkan semua istilah-istilah Al-Quran yang ada di dalam terjemahan. Kalau sekiranya tidak ada bahasa Indonesia bisa mewakili atau gengsi pakai bahasa Indonesia, ya seperti kata Apostolos, terjemahan ke bahasa Indonesia adalah utusan. Gengsi pakai utusan, ya pakailah Apostolos Paulus. Kenapa enggak? Pakailah Theos. Kenapa enggak? Kan begitu. Pakailah Elohim, Yahweh, kenapa enggak? Kan jelas gitu loh. Itu saran saya. Semoga Anda menjadi Kristen yang baik. Oke Bang Selebes. Oke Bang Selebes sama Bang Handi. Begini Bang Handi sama Bang Juma. Ini kan negara ini negara Islam. Presidennya Islam. Anggota dewannya juga banyak Islam. MUI juga mewakili Islam. Demonlah supaya itu diganti oleh LAI. Tuntut LAI masuk pengadilan supaya itu diganti. Jangan keluar-keluar aja di TikTok. Begitu loh Bang Juma. Tuntut terus itu presiden kan Islam. Terus saya tanya, terus apa yang sedang apa yang Anda yang sudah lakukan selama ini? Apa yang Anda sudah lakukan? Apa yang kamu sudah lakukan terhadap terjemahan LAI itu? Apa yang sudah kau lakukan? Jawab. Kenapa lu nyuruh kami suruh demo? Kau yang maling kok. Ya kau yang sadar diri lah. Nyerahkan diri aja ke polisi. Kenapa kami yang nuntut? Kamu yang sadar diri, udah bertahun-tahun kau maling, kau akui di sini. Ke presiden, demon. Jangan keluar-keluar di TikTok. Kalau kau keberatan demon ke presiden. Apa hubungannya presiden ke LAI? LAI itu adalah lembaga yang mandiri. Tidak ada yang maksa-maksa dia menerjemah. Kamu nyuruh kami demo. Kaulah yang sadar diri selama ini kenyang dengan penipuanmu. Kaulah yang sadar diri kenyang dengan cara licik-licikmu. Muntahkan semua itu. Ya, adakan pertemuan, deklarasi, buka untuk umum. Hai saudara-saudaraku muslim, mulai sekarang kami sadar selama ini kami ditipu oleh LAI. Mulai saat ini kami ingin jujur menjadi Kristen yang punya jati diri dan harga diri. Kami akan mempergunakan bahasa Yunani kami, tidak ke Islam-Islaman. Itu yang harus Anda lakukan. Itu yang kami tunggu, kesadaran diri Anda sendiri. Itu kira-kira dari saya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bang Tapitar silakan. Bang Andi itu Bang Tapitar disapa. Tapitar, selamat pagi. Ya, Tapitar. Islam apa Kristen ini? Saya Kristen, saya boleh Kristen aja. Iya. Ya udah silakan. Oke. Selamat siang buat Bang Zuma, buat yang teman-teman yang lainnya. Saya ingin bertanya secara sopan. Sebenarnya saya sedikit pindahin topik. Jangan pindahkan topik. Topiknya adalah terjemahan LAI yang banyak kelirunya. Jangan pindahkan topik. Oke, mungkin ini saya cerita dulu. Saya Kristen, cuman mungkin saya bukan Kristen yang taat. Saya pun bertanya kepada diri saya, mungkin ini akan sedikit melenceng dari topik. Saya kemarin nonton video Bang Zumai dengan Ari Untung. Saya juga nonton videonya Elia Miron itu. Sebenarnya saya ingin bertanya, mungkin kalau ini jauh dari topik, tolong turunkan saya. Tapi kalau misalnya pertanyaan saya dijawab, saya sangat amat berterima kasih. Ya udah silakan. Selalu mengatakan kan kalau bahwa kitab kami ini nggak ada juntrungannya. Apakah itu betul? Maksud saya ketika Markus, Filipus, Lukas itu tidak ada kaitannya dengan Yesus. Bahkan yang katanya, saya nonton videonya Donditan pun bisa diibaratkan tidak pernah mengopi bareng, bahasanya seperti itu. Apakah itu benar? Jika itu benar, buktinya apa? Dan berarti jika seperti itu,
apakah saya masih bisa mengimani kitab saya? Itu yang saya pertanyakan sebenarnya. Mohon Bang Zuma kalau misalnya bisa dijawab, saya akan sangat amat berterima kasih. Ya cukup Bang, dijawab kok pasti Bang Zuma itu. Waktu podcast sama Ari Untung dia menonton mungkin di menit-menit pertengahan ya. Silakan, silakan Bang Zuma ditanggapi itu, dijawab sekalian. Mudah-mudahan Bang Zuma masih ada nih, tidak ke belakang. Karena saya juga ada mendengarkan di situ. Bang Zuma, sabar ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Saya tunggu kok. Karena ini juga penting juga dalam hidup saya. Saya juga nggak mau salah arah di hidup saya juga. Saya ingin tahu kebenarannya dari dua sisi sih Pak. Ini di bawah ini saya suruh diem. Bang Zuma kan nyerahin ke saya tadi. Bang Zuma aktivitas. Ini lagi saya panggil. Oh iya Pak. Kenapa banyak sekali moderator di bawah ya? Suruh saya diem ya? Nah sekarang kalau saya diam semua dong. Gimana? Di bawah ayo diam semua. Bang Handi. Ayo diam semua. Ayo. Ayo diam yuk. Jangan toh Bang. Jangan begitu Bang Handi. Marahan ini Bang Handi lagi sensitif ini. Enggak, cuman kok suruh diem gitu. Bang Zuma lagi tadi kan saya dengar. Lanjutkan dulu saya ke belakang. Kan gitu. Itu tadi maksud pertanyaannya diperjelas itu Bang Handi. Masuk pertanyaannya saya paham. Materinya di sana itu ini juga misionaris isinya di sana. Markus, Lukas, terutama Lukas ya yang sorotannya bahwa itu bukan kan murid Yesus. Dari mana Lukas mendapat informasi untuk menulis, sedangkan Bible itu ditulis, Yesus kan sudah nggak ada di muka bumi, baru ditulis kembali. Yesus masih waktu mengajarkan itu kan sistem cara oral, tidak ada murid yang menulis. Setelah nggak ada baru dicari kembali, baru disusun. Lukas sendiri itu kan mengadakan penelitian, terus mencari saksi-saksi ditanyain, kemudian dia tulis. Makanya tulisan Lukas itu berbeda sendiri dibanding dengan yang lain. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Ada yang copy paste, ada yang tidak. Nah kalau Anda beriman di situ nggak ada masalah, imankan saja di sana. Kita imbau, ya Anda beriman, Anda mengiman, ya silakan, Manjuma udah balik, silakan. Tadi ada pertanyaan buat saya ya, sorry. Iya, mengenai podcast Hari Untung, Lukas, Matius dan seterusnya itu, silakan. Baik. Jadi ketika saya ditanya, saya mengawali pernyataan saya ini kemudian dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178 dan 179. Sebelumnya salam kenal dulu Bang ya. Bang siapa namanya? Tambitar ya. Selamat siang Bang Zuma, nama saya Rena. Iya. Mohon maaf saya pakai saya tidak punya Bang Rena. tapi saya buat untuk nanya Bang Zuma, mohon maaf sebelumnya. Baik saudara ya. Jadi salam kenal juga. Nah di Al-Quran ini kenapa kami membaca Bible? Karena itu tadi. Ini kenapa Bible ini kok masuk ke ranah Islam gitu ya. Setelah kami pelajari dan kami ngangkat suara, ternyata banyak orang yang kesetrum. Al-Quran menjelaskan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab sebelumnya kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Ini dulu. Nah, untuk membuktikan itu kemudian saya sendiri ketika belajar tentang Bible, saya mencari referensi kapan Markus ini ditulis, kapan Matius dituliskan, kapan Petrus dituliskan, kapan Yohanes dituliskan, kapan kitab Lukas dituliskan. Dan kitab-kitab ini dituliskan untuk peruntukan siapa? Nah, data awal yang saya temukan kemudian adalah Markus ditulis di tahun 64 sampai 67 Masehi. Menurut Agustinus dari Hippo, gereja mula-mula berpendapat kitab Markus ini itu awalnya ditulis oleh orang yang mengaku namanya dengan nama Matius.
Yang pertama. Sedangkan kitab Matius itu sendiri, kesaksian semua bapak-bapak gereja awal mula pada tahun 130 Masehi, ada yang menduga bahwa kitab Matius ini ditulis oleh orang lain yang hidup di tahun 80 Masehi setelah Yesus wafat. Namun penemuan naskah papirus itu kemudian sorry. Aduh, sorry ya, bentar ya. Kasih aku sarung satu. Sorry. Sabar ya teman-teman. Kemudian di situ dikatakan di naskah papirus mengatakan bahwa kitab Matius itu dituliskan di antara tahun 66 Masehi. Petrus dituliskan tahun 65 Masehi. Namun ada yang berkata bahwa kitab Petrus ini ditulis antara tahun 81 sampai tahun 96 Masehi. Kalau kitab Yohanes sendiri, saya kira teman-teman Kristen pun tahu itu dituliskan antara tahun 40 sampai tahun 140 Masehi. Lukas diperkirakan antara tahun 80 sampai 85 Masehi. Ada yang mengatakan bahwa ditulis di tahun 62 Masehi. Nah, sedangkan kisah para rasul itu tidak diketahui tahun berapa. Kalau kitab Wahyu dituliskan antara tahun 90 sampai tahun 96 Masehi. Nah, itu Anda boleh mencari dimanapun sumber yang bisa Anda gunakan, tinggal Anda bertanya di sana, Markus kapan dituliskan, Matius kapan dituliskan, Anda akan disajikan data-data yang Anda butuhkan. Kemudian, terkhusus kepada surat-surat Paulus, kalau kitab Roma itu dituliskan antara tahun 55 sampai 57 Masehi. Kitab Korintus itu dituliskan antara 55 sampai 57 Masehi. Filipi tahun 60 sampai 62 Masehi. Kemudian Kolose ditulis antara tahun 60 sampai 62. Kemudian Galatia ditulis antara 55 sampai 57. Dan juga Filemon ditulis antara 60 sampai 62 Masehi. Titus ditulis 65 sampai 64 sampai 65 Masehi. Efesus ditulis antara tahun 60 sampai 62. Tesalonika itu dituliskan antara tahun 50 sampai 51. Timotius ditulis antara 64 sampai 65. Mana tulisan-tulisan yang ditulis sesama dengan Yesus? Tak ada. Jadi siapa dan mengapa ini harus terjadi dan harus kita sampaikan? Mana? Ada enggak orang gereja yang mampu berkata, oh enggak, itu ditulis pada zaman Yesus? Siapa yang bisa membuktikan itu, Bung? Sedangkan menurut analisa gereja, tahun-tahun yang saya sebutkan itu adalah tahun-tahun penulisan kitab yang Anda anggap suci, yang Kristen anggap suci. Padahal Yesus berkata nih, di dalam pengakuan penulis kitab Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti sebelum Yesus terangkat ke langit, firman yang menjadi jatah beliau kepada Bani Israel, semuanya sudah disampaikan kemudian kepada pengikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menghafalkan ucapan-ucapan Yesus? Siapa yang menghafalkan ucapan Yesus ini? Itu yang jadi pertanyaan saya juga, Bang Zuma, sebenarnya. Siapa yang menghafalkan ucapan-ucapan Yesus ini? Nah, kalau saya juga mempertanyakan hal ini juga, hal yang lain. Contoh misalnya, kenapa di kita itu tidak mengimani nabinya orang Muslim, Nabi Muhammad? Karena alasannya yang kemarin, ini pun alasannya bukan saya ambil, karena saya tadi udah bilang bahwa saya bukan Kristen yang taat. Tapi kemarin saya ambil jawabannya, saya lihat videonya Elia itu, dia bilang bahwa di Injil itu tidak tertulis bahwa intinya Nabi harus turun di Israel. Alasan itulah kenapa kita nggak mengimani nabinya orang. Perbaiki dulu suara YouTube, takutnya doubling. Intinya siap. Karena kita nggak mempercayai nabinya orang Muslim, karena Elia itu bilang bahwa nabi itu hanya turun di bangsa Israel. Apakah itu betul, Bang Zuma? Gimana Bang? Alasan kita nggak mengimani Nabi Muhammad itu karena Elia itu bilang
Nabi itu hanya turun di bangsa Israel. Nah, pertanyaan saya, apakah itu betul tertulis seperti itu di Alkitab? Itu nggak ada. Justru Yesus berkata di dalam kitab saudara, dikatakan oleh Yesus, kerajaan Allah akan diambil daripadamu di Matius 21 dan akan diberikan kepada bangsa lain. Ulangan 34 nomor 10, tidak akan ada lagi nabi yang diutus oleh Tuhan dari tengah-tengah bangsa Israel yang sama seperti Musa. Kalau begitu adanya, lalu siapa nabi yang diutus yang sama seperti Musa di dalam Ulangan 18 nomor 18 sampai nomor 19. Yang kedua, yang ketiga, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23, bukankah dituliskan di dalam kitab Taurat bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu, maka dia akan dibunuh. Di data nomor 23-nya, dan akan terjadi. Di data nomor 23-nya, dan akan terjadi. Siapa yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan nabi itu akan dibunuh. Sekarang, itu terjadi di mana? Ucapan Yesus tidak didengarkan oleh orang Yahudi. Apakah orang Yahudi dibunuh? Diperangi? Tidak. Justru Yesus yang diperangi. Berarti ada nabi yang sama seperti Musa, di mana siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi tersebut, maka dia akan dibasmi. Siapa nabi itu? Oke Bang Zuba, pertanyaan saya terakhir. Ini sebenarnya kalau saya boleh jujur udah 70% sih Kang. Maaf sebelumnya. Ini pertanyaan saya terakhir. Jikalau saya bahasanya login ke Islam, apakah saya harus tetap mengimani Yesus? Jadi gini Bung, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, yaitu Islam. Kalau Islam itu sudah sempurna, berarti kita tidak membutuhkan lagi kitab lain. Kita tidak membutuhkan lagi yang lain. Yang kita imani hanyalah Al-Quran. Di Al-Quran yang kita imani adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita tidak beriman kepada Yesus. Karena Yesus itu bukan nama orang Yahudi. Sedangkan nama orang Yahudi itu Yesua Hamastia. Yesua. Dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Nah, Yesus ini entah dari mana. Maryam, orang Ibrani, bertutur bahasa Aramaik, mustahil memberi nama anaknya dengan nama penjajah. Bahasa Yunani, Eisaus, atau Yesus, atau Jesus. Jadi ketika Anda bersyahadat, imani kemudian Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa kemudian menyatakan, Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah yang diberi nikmat nabian dan kemudian diberi kitab, Alkitab. Lalu kemudian Nabi Isa pun berkata, Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Berarti Nabi Isa kita imani sebagai utusan Allah di tengah-tengah Bani Israel. Muncul Bible menyatakan ada utusan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel bernama Yesus. Jadi kita mengimani Nabi Isa, ketika kita menjadi apologet, maka kita akan mendapatkan informasi kalau Nabi Isa yang di dalam Bible mereka sebut Yesus, itu benar-benar utusan kepada Bani Israel. Jadi nggak ada masalah. Mau diimani sebagai Nabi Isa, itu apakah merusak akidah? Kurasa juga tidak. Selama kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi berdasarkan Bible yang disalib itu adalah orang yang diserupakan berdasarkan Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan diri dalam wujud yang lain. Berarti Yesus tampil setelah keluar dari kubur itu adalah wajah yang lain. Bukan Nabi Isa atau bukan Yesus, tapi wajah yang lain. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Izinkan saya membaca ya. Saya menemukan data itu di Markus 16. Saya baca biar tidak ada penambahan dan pengurangan data. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka.
ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Pertanyaan saya, dari mana Markus yang dituliskan jauh setelah Yesus terangkat mengetahui bahwa yang muncul itu adalah Yesus dalam bentukan yang lain? Sampai hari ini tidak ada jawaban. Silakan Bang. Oke, berarti kesimpulan yang saya tangkap, ketika saya mudah-mudahan saya pindah Muslim, saya tetap harus mengimani Yesus sebagai Nabi Isa ya, Bang Zuma. Kalau saya salah, tolong saya salahkan saya. Nah, berarti saya juga harus mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi yang kalau di Muslim kan Nabi yang terakhir ya Bang Zuma katanya. Iya, betul. Oke. Berarti perbedaannya di Islam dan Kristen itu adalah di Yesusnya atau Nabi Isa-nya. Orang Muslim itu mengimani Yesus itu sebagai Nabi, dan kalau di Kristen itu kan kami menuhankannya. Nah, berarti perbedaannya ketika saya pindah Muslim, saya harus tetap mengimani Yesus itu sebagai Nabi kan, Bang Yesus. Benar nggak Bang? Iya, betul. Betul. Yesus mengajarkan dirinya Nabi. Coba, Yohanes 17 nomor 3. Mohon maaf, hidup kekal. Ada perkataan Yesus yang bilang kalau dia itu utusan Tuhan nggak Bang Zuma? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus harus dikenal menurut Yesus sebagai utusan. Dalam bahasa Arabnya, La ilaha illa huwa wa ana Rasulullah. Mohon maaf Bang Zuma, ayatnya di mana Bang Zuma? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 nomor 3. Iya. Bahkan Yesus bersaksi kalau dirinya itu adalah utusan Allah, itu tertulis di Yohanes 5 nomor 36. Tapi Anda buka dulu Yohanes 17 nomor 3. Allahu Akbar. Iya Bang Zuma benar, saya udah lihat. Jadi hidup kekal diperoleh dengan mengenal Tuhan satu-satunya adalah Dia yang mengutus Yesus, dan hidup kekal diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai utusan. Betul atau betul? Betul. Lalu Kristen cari apa? Cari hidup kekal atau mati kekal? Saya nggak tahu Bang Zuma. Kalau Kristen mencari hidup kekal, sejatinya Yesus harus dikenal sebagai apa? Menurut Yesus? Utusan Tuhan. Utusan. Kalau begitu silakan masuk Islam. Subhanallah. Subhanallah, mantap. Subhanallah, Allahu Akbar. Pertanyaan saya terakhir Bang Zuma, mungkin ini bisa ngakhirin cerita panjang saya selama 2 tahun mencari kebenaran. Enggak, disimpulkan dulu ini bro. Tadi Anda udah mengakui Yesus Nabi ya. Lanjut. Untuk syarat masuk Islam gimana ya Bang Zuma? Masya Allah. Lanjut Gurunda. Gimana Bang? Gimana? Untuk syarat masuk Islam apakah kalau di Kristen kan kita harus mandi, baptis. Kalau untuk Kristen, iya. Untuk Islam gimana Bang Zuma syaratnya? Di Islam syaratnya yang pertama itu adalah ridha, ikhlas, menyatakan tiada Tuhan selain Allah yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub dan juga Yesus, dan ridha, ikhlas mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah yang terakhir. Itu aja syaratnya. Mohon maaf Bang Zuma, maksud saya apakah saya harus menemuin seseorang atau bagaimana? Kalau selama ini yang kami jalankan, kebetulan saya sendiri adalah ketua pembina dari ketua umum dari Mu'alaf Center Indonesia Makassar, dan juga sekaligus ketua pembina Apologet Islam Indonesia. Yang kami lakukan selama ini adalah mensyahadatkan teman-teman Kristen di sosmed seperti ini, melalui media online kayak begini. Kalau saudara bersedia boleh di sini kita syahadat. Atau kalau misalnya Anda
mau di masjid silakan di masjid. Hanya saja kami nggak mengeluarkan sertifikat mu'alaf kalau bukan melalui yayasan kami. Saya noise ya. Iya Bang Juma keresek-keresek. Nggak masalah noise-nya. Masih. No problem. Masih tapi nggak ada. Gurunda. Salah. Kok bisa ya? Tuh ada keresek. Ada lakban di belakang, yang lakbang doang. Sadi lagi ngelakban. Sadi lagi lakban. Nggak apa-apa. Oh iya. Li, jauh-jauh ini ke lakbannya. Udah selesai kok. Udah mau selesai. Gimana Bang Tan Bithar? Jadi persyaratannya kalau di media sosial itu, kebetulan saya yang megang selama ini, harus WA kepada saya, kepada sekretaris atau siapa anggota API WA, silakan kirim KTP-nya, terus kemudian tanda tangan di atas kertas putih yang bersih, dan harus open cam. Kemudian habis itu kita komunikasi Anda posisi di mana. Nggak nyampe 2 jam, 3 jam, tim akan menemui Anda. Dan nggak nyampe sehari, 2 hari, sertifikat udah di tangan Anda. Yang itu tadi dikatakan Banyuma, kalau memang serius, ridho, ikhlas, ya itu persyaratannya mudah kok itu memeluk Islam, nggak dipersulit. Kira-kira gitu. Posisinya Ki. Gimana ya? Kenapa Bang? Caranya open cam gimana ya? Caranya open cam nanti kita kasih minta follower untuk follow Anda biar bisa sampai 1000 pengikutnya gitu. Oh. Iya mudah-mudahan ini jalan yang benar yang saya ambil. Saya mau deh Bang Zuma. Amin. Ya kalau mau silakan Anda kirim KTP-nya ke saya. Kirimnya kemana Pak? Ke nomor WA saya 0813 0813 ditambah, bisa dengar gak dia kalau gitu? Ada yang tahu nomor saya di bawah, ditulis dong. Aku nggak bisa nulis sendiri. Bisa. Bentar. Ya, ditulisin nomor saya Pak. Bentar. Saya lihat. Assalamualaikum Pak Desugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang ada di Komal ini. Waalaikumsalam. Di teman-teman di bawah di follow dulu dia. Dia mau open cam, di follow dibantu supaya dia bisa open cam. Nomornya Bang. Lanjut. 0812. Enggak, yang ditulis saja di bawah dia, soalnya kalau nulis dia ini. Iya. Ada yang tahu nomor saya di bawah ditulis Bang Saiful. Diketik di bawah Bang. Ya, sambil saya promosikan. Teman-teman di bawah, di follow saudara kita ini supaya beliau bisa open cam. Silakan di follow. Ya. Silakan. 1.400 juta. Silakan di follow. Lanjut gaskan. Jangan lupa kopi-kopinya juga. Nah, lagi, sedikit lagi, Pak. Maju naik. Itu ya, Bang. Lagi. Biasanya open cam itu Bang Handi berapa? Bang Tan Bithar. Iya Pak. Nah itu udah saya tulis di bawah nomor beliau. Di mana Pak? Kayaknya tenggelam deh Pak. Di chattingan Iya. Bang. Ini apa? Tolong yang lain berhenti lewatnya. Tolong yang lain berhenti chat dulu biar Pak Api Sumut yang ngechat saja. Tolong chatnya dihentiin dulu sejenak. Silakan Pak Saiful biar nggak telan sama yang lain. Silakan diulang lagi. Tolong yang lain jangan chat dulu ya. Nggak bisa disematkan nomor bro. Atau disebutin aja boleh Pak. Ya 0813 tambah 9233 tambah 7800. Saya ulang 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. Dah. Atas nama Pak siapa Pak? Mohon maaf. Andi. Posisi di mana Bang Tan Bithar? Saya di Halim Pak, di Jakarta. Waduh, apalagi di Halim Pak, 5 menit saya ketemu Anda.
Dekat Bang Handi itu. Hari ini kita mau makan siang nih sama Bang Juma, mau sekalian? Boleh sih, saya mau banget Pak. Oke, baik. Hubungi saya aja nanti Bang. Bang Handi. Bang Handi. Mungkin beliau bisa open cam ya. Ini sudah 400 ini udah 400. Baru 400. Ntar dulu, janganlah satu-satu dulu. Ini dulu kita mau ambil KTP-nya dulu, habis itu. Iya. Baru open cam-nya. Ya. Udah diambil nomor saya Bang, tolong dikirim KTP-nya. Kebetulan ada Ustaz Sugi juga nanti bisa memberikan edukasi ya atau doa setelah Anda bersyahadat. Bang Juma yang akan memandu gitu. Habis itu kita ketemuan. Kalau bisa ya Masya Allah di Halim lagi. Siap Pak, di mana aja saya ikut Pak. Kalau mau ketemuan di mana aja saya ikut. Asal jangan gereja Pak. Asal jangan di neraka. Bang, belum di WA ke saya KTP-nya, bisa dipoto dulu baru dikirim. Bentar Pak. Oh, ceritanya mau syahadat nih. Betul Pak De. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Jadi dia itu bersyahadat setelah dia menonton podcastnya Bang Juma bersama Ari Untung dibandingkan dengan podcastnya si Elia. Gitu. Ternyata membawa berkah juga ini podcastnya Akhi Zuma nih. Keren Semoga Bro Ari Untung mendengarkan ini. Saya rasa adminnya juga monitor kok beliau itu. Admin, jadi tidak ada memang kita di belakang layar membicarakan. Insya Allah ini bergetar setelah Bang Juma mendatangi podcast Ari Untung. Insya Allah ada yang mendengarkan akan kembali ke Islam. Itu Bro Ari Untung dan kru di sana. Terima kasih selama ini kerjasama dengan Bang Juma, dengan Api tentunya. Masya Allah. Ustadz Sugi yang waktu itu Bang Raul itu juga jadi sahadat, cuman terus diusir sama orang tuanya katanya. Yang Ustadz Sugi naik itu loh, jadi dia sahadat. Iya. Terus posisinya di mana dia? Di Brebes. Di Brebes ya. Iya, cuman aku telepon dekat nomornya nggak aktif. Dia kan ngasih nomor ke aku. Bersyahadatnya di mana? Di sini Kang Chan tuh yang sahadatin. Oh, Kang Chan. Alhamdulillah. Ada ini maksud saya guru-guru dari kita yang ikut menyaksikan. Ada Bang P, ada siapa ya, lupa saya waktu itu siapa aja. Enggak begitu ya, jadi kan begini, di sertifikat itu ada beberapa nama yang sudah dicantumkan di situ. Ada Akhi Zuma, Pak Sondi, saya kalau tidak salah, terus satu lagi ada 4 Ustadz Talib. Nah ini 4 orang ini harus ada untuk menjadi saksi. Karena kalau tidak ada berarti kita mengeluarkan kesaksian palsu dong. Di situ kan yang bersaksi ada 4 orang tuh. Nah jadi kalau mau mersadatkan orang, kalau mau minta sertifikat dari API, paling tidak salah satu dari 4 orang itu harus ada. Karena di sertifikat itu ada itu, tertulis itu. Begitu. Tapi dia nggak punya KTP Pak Ustadz gimana? Oh ya, nggak bisa lah. Nggak bisa dikeluarin. Dia umurnya baru 16 tahun. Oh. Masih SMA. Udah nggak usah dibahas ya, dulu itu deh. Kartu pelajar. Oh, bisa nggak enggak? Itu ditunda dulu deh. Ini dulu nih. Iya, oke. Mana ini? Belum dikirim Bang. Bitat. Ini di belakang layar. Bisa digedein ini di belakang layar. Ngobrol santai Bang Juma bersama Ari Untung. Ya, ini beliau. Ini Bang Juma. Ini ngobrol santai di belakang layar ya. Ini jauhin dikit. Pak, ini kan saya masih di kantor. Kemungkinan saya habis ini langsung pulang dulu ke rumah. Dekat sih Pak, cuman 10 menit paling. Nyusul boleh nggak Pak? Boleh. Silakan Bang. Yang penting jadi, KTP aja dulu Bang dikirim Bang. Iya, maksudnya saya ambil KTP dulu Pak. Soalnya tadi pagi lagi ngurus NPWP yang baru. Oh gitu, ya siap. Kita tunggu. Oke. Ini saya mau kontaknya kan nomor yang tadi ya Pak ya? Oh, ya. Bang Andi ya. Habis itu ini live-nya sampai jam berapa Pak?
Kalau bisa Bang, karena ini nggak boleh terputus, kalau boleh jangan lama banget supaya ini tetap tersambung. Kenapa Anda bisa bersyahadat dengan pertanyaan Anda ke Bang Juma? Jadi ada umpan baliknya begitu. Kalau langsung nanti video baru bersyahadat saja, itu nanti penonton ini kenapa tiba-tiba? Nah kalau ini kan Anda mempelajari siapa, menonton siapa, bertanya kepada siapa. Pada dasarnya adalah Anda teredukasi selama ini dengan statement-statement dari Zulkifli Mabas atau Bang Juma gitu. Kalau bisa sih jangan lama, itu aja. Kalau enggak gini aja Bang Andi, KTP belakangan tapi open cam dulu boleh? Ya boleh juga. Ya. Yang penting Anda kasih WA ke saya, bisa di-ping WA-nya ke saya. Tapi saya chat kamera masih belum bisa Pak. Oh belum. Ya. 500, 400.